hatiku, tempat ayah dan bunda dan handai taulanku. Tak mudah ku lupakan, tak mudah bercerai, selalu ku rindukan desaku yang permai. Aku Dina, aku seorang gadis muda yang baru saja pulang ke kampung halamanku. Iya, tanah ini, tanah tempat aku dilahirkan. Tanah yang dulu aku bermain tanpa alas kaki bersama teman-teman kecilku. Menjelajah alam kala itu tampak seperti dari lukisan tangan Tuhan. Namun kini semuanya tak sama seperti dulu. Aku pulang, tapi kampung ini terasa asing bagiku. Dulu, dari tempat ini, laut membentang luas sebening kaca, mematulkan langit seperti cermin surga, pasir putih yang menjanjikan ketenangan, dan angin laut yang membawa aroma garam, serasa menyembuhkan luka di hati. Sekarang, pasir ini bukan lagi suci. Ada sedotan, bungkus makanan, puntung rokok, semua tertinggal. Seolah pulau ini tempat sampah raksasa. Lantas, mengapa teman-teman pada menutup mata, membungkam mulut, seolah tak terjadi apa-apa, seolah ini bukan tanggung jawab? Atau teman-teman sudah lupa akan kepedulian? Lihatlah teman, lihatlah, sampah ini telah mengotori pantai, mengotori pasir. Dulunya kita berlarian sambil tertawa. Benny, tungguin aku. Ayo cepat Dina, siapa yang duluan, dia yang menang. Teman-teman, kita bikin lingkaran dari batu-batu aja. Terus tuh kita duduk di tengah-tengah, pura-pura kayak nginep di pantai gitu. Tapi kita nggak boleh buang sampah sembarangan ya. Kita harus jaga tempat ini. Iya, kita harus jaga tempat ini agar pantai ini bersih selalu. Tidak ada sampah-sampah plastik. Biar kita main terus di sini, ya kan? Tapi perkataan itu tak sama seperti yang dilakukan saat ini. Bukankah teman-teman sudah berjanji akan menjaga pulau ini? Atau janji itu hanya permainan anak-anak saja dan teman-teman lupakan saat teman-teman dewasa? Aku baru pulang 5 tahun merantau ke negeri yang jauh, jauh sekali. Di sana aku belajar tentang bumi yang dijaga, teknologi yang tak menyakiti, dan ekonomi yang tumbuh tanpa merusak. Di sana aku belajar juga tentang pohon-pohon, dan pohon-pohon di sana dihitung satu persatu. Sampah dipilah dengan hormat, dan udaranya rasanya seperti udara pagi yang belum disentuh manusia. Berbeda saat aku datang ke kampung halamanku, menginjak tanah yang kucintai. Rasanya hatiku seperti diremukkan perlahan-lahan. Lihat saja jembatan itu, tempat aku dan teman-temanku mengayuh sepeda dan tertawa melawan angin. Tapi sekarang di bawah jembatan itu sudah ada air
bermain dan mencari kepiting. Tapi sekarang ditebang. Katanya untuk pembangunan. Katanya demi kemajuan. Tapi apa arti dari sebuah langkah? Tiap jejak hanya mengiris luka lama. Apa gunanya maju kalau yang kita jalani hanya reruntuhan harapan dan bayang-bayang masa silam yang belum selesai? Aku ingat waktu aku di Swedia, aku ikut proyek kampung hijau. Di sana atap-atap berubah menjadi kebun, sampah menjadi energi, dan warganya hidup sederhana dan bahagia tentunya. Anak-anak yang sekolah sejak umur 5 tahun sudah diajarkan cara menanam dengan baik. Mereka tidak menunggu pemerintah, tetapi mereka bergerak bersama. Aku berpikir, kalau mereka bisa, kenapa kita tidak? Hei, ini bukan Swedia. Ini kampung nelayan. Kita ini anak laut. Hidup kita di alam. Tapi sekarang laut pun sudah marah. Ucap Benny teman kecilku. Aku tahu kita anak laut. Hidup kita di alam. Justru itu kita harus tahu bagaimana rasanya hidup berdampingan dengan alam. Dulu dari kursi tua di sela rumah nenek, nenekku pernah berkata, jaga laut, maka laut akan jaga hidupmu. Sebab dari lautlah peradaban dimulai. Tapi sekarang, apa yang bisa dilihat dari laut ini? Bukan lagi ikan yang melompat di permukaan. Bukan lagi sampah sampah yang bisa kita lihat sekarang. Bukan lagi perahu yang datang dengan tersenyum. Tapi apa yang bisa kita lihat sekarang? Apa? Ya, hanya ruang air yang muram dan buih yang membawa sampah dari daratan. Nelayan pulang dengan jaring kosong, tapi tangannya penuh dengan botol plastik. Kita lupa siapa kita. Kita lupa bahwa pulau ini bukan warisan. Lantas apa, teman? Lantas apa? Ya, titipan. Titipan yang hanya bisa dirusak. Aku datang bukan untuk marah. Aku datang untuk memulai. Ya, memulai. Memulai dari tanah yang dulu penuh cerita. Pulau yang dulu menumbuhkan tawa dan kehidupan. Dan aku ingin melihat pulau ini hidup kembali. Bukan sekedar hidup, tetapi berarti. Aku ingin mengajak pemuda-pemuda di sini yang tangannya masih kuat, semangatnya masih menyala, untuk mengubah limbah dapur menjadi biokompos, mengubah ekobrik dari sampah plastik. Bukan limbah, tapi kerajinan yang bermanfaat. Menanam kembali mangrove agar terhindar dari abrasi. Dan mengajak sekolah-sekolah untuk membuat taman kecil di halaman belakang. Sesuatu yang bisa tumbuh. Seperti mimpi yang tak lagi hanya di Swedia saja. Tetapi di sini. Iya, di sini. Di tanah kita. Di pulau kita, di laut ini. Tetapi ku dengar mereka berkata, katanya aku terlalu idealis. Tapi tak apa. Sebuah perubahan selalu dimulai dari seorang, kan? Iya, dari seseorang. Dari seseorang yang berdiri di atas bukit. Dan ia melihat laut yang begitu luas, tetapi sedang terluka. Lalu berkata, aku tidak akan tinggal diam. Iya, aku tidak akan tinggal diam. Karena diam berarti setuju. Diam berarti menyerah. Dan aku tidak akan menyerah.
Mulai besok, aku akan keliling kampung. Bukan untuk ceramah, tetapi untuk mendengar, untuk bekerja sama, untuk memberitahu kepada masyarakat bahwa kita adalah bagian dari alam, bukan penguasa, bukan perusak. Dari atas pulau ini, aku bisa melihat masa depan itu kembali. Iya, masa depan itu kembali. Dan aku percaya masa depan itu bisa kembali.